Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya sudah nggak lagi di kota tua, tapi kembali ke ruang belajar saya. Semoga lain kali ada video-video dari tempat-tempat yang lain gitu ya, yang mungkin bisa meningkatkan dan menghibur hati kita juga. Nah, hari ini saya mencoba untuk melihat kembali sebuah gambar yang pernah viral di sebuah pesan media sosial, yaitu gambar ini. Nah, biasanya gambar ini disertai dengan sebuah narasi tentang bagaimana terjadinya ketimpangan ekonomi yang sekoci besar dengan sekoci kecil. Kemudian janganlah kita menghakimi yang lain yang mungkin tidak punya atau kehilangan pekerjaan. Saya setuju kita nggak boleh menghakimi, namun saya mencoba memberi perspektif lain dari gambar ini. Bahwa manusia adalah makhluk yang multidimensi, bahwa bukan saja urusan perut, namun urusan hati kita. LSM perempuan contohnya membuat atau merilis sebuah statistik tentang meningkatnya angka KDRT selama COVID-19. Penjelasannya mudah, karena sang korban nggak bisa kabur dan nggak bisa cari pertolongan. Ia diam aja di situ. Sehingga bagi para perempuan ini, walaupun dia hidup di istana, katakan demikian, tapi sekocinya sangat dan teramat kecil. Dengan demikian, bukan saja soal ekonomi, namun soal sosial juga. Atau bayangkan hal seperti ini. Ketika ada sebuah keluarga yang mapan dengan ekonomi yang baik, namun suaminya sakit, adiknya sakit, anaknya sakit, kehilangan orang tua, dan seterusnya. Apa kita masih bisa mengatakan sekocinya besar hanya karena ekonomi? Tentu tidak gitu ya. Apalagi sekarang, uang tidak lagi menjadi sebuah hal yang utama. Kalau kita sakit COVID, ya sudah, di rumah sakit tentu saja kita bisa berobat, nggak bisa keluar negeri dan seterusnya. Uang tidak lagi memberikan kita hak istimewa, terutama di saat-saat seperti ini. Nah, untuk itu, gambar tentang sekoci atau kapal di tengah-tengah ombak bagi saya memperlihatkan betapa kompleksnya hidup manusia. Belum tentu yang kita lihat mapan, sebetulnya mapan. Mungkin saja dia menderita dan berdarah-darah di dalam rumahnya, namun di luar terlihat baik dan bahagia. Mungkin saja gajinya terus berjalan, namun sebetulnya dalam rumahnya penuh dengan kesengsaraan. Untuk itulah bagi saya, gambar itu bicara tentang dukungan sosial, kekerabatan, persahabatan dengan yang lain, dan itulah yang paling penting. Sekoci yang paling besar dan yang paling aman itu adalah orang-orang yang punya dukungan dari sahabat, dari orang-orang dekatnya, yang menyapanya, memberikan kekuatan kepadanya. Dan dengan demikian, mereka bisa selamat dari badai ini. Dan yang terutama, mengandalkan Tuhan senantiasa. Kitab Nahum, pasal yang pertama, ayat 7b, 7a, mengatakan demikian. Tuhan itu baik, ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Tuhan itu baik, dan inilah yang perlu diresonansi dalam sebuah rumah, entah dia berkecukupan ataupun sedang menderita secara ekonomi. Tuhan itu baik, dan ini sebuah kalimat yang tidak mudah, bahkan sangat tidak mudah pada saat ini. Namun demikian, di kalimat yang kedua atau anak kalimat keduanya adalah ia tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Kita menjadi orang-orang yang mencari tempat mengungsi, mencari asilum, tempat kita bisa merasa aman di tengah-tengah kehidupan ini. Dan itu berarti ketika kita sedang dan terus mencoba untuk mencari Allah. Dan terkadang bahkan sering kali Allah muncul dalam rupa seorang sahabat dan seorang teman. Pada hari ini bukan saatnya kita untuk melihat situasi kehidupan saya saja, namun kehidupan yang lain juga. Kehidupan sahabat dan orang-orang dekat kita sebagai orang-orang yang mungkin sedang berada dalam sebuah sekoci yang kecil, kapal yang kecil dan hampir tenggelam. Sapalah dan dukunglah mereka. Saya teringat sebuah kisah ini sebagai sebuah penutup. Kisah yang juga viral beberapa waktu lalu tentang Madeleine Mead, seorang arkeolog yang terkenal. Dia ditanya oleh para mahasiswanya, apa ciri dari sebuah peradaban manusia? Biasanya adalah seketika ditemukan sebuah bangunan, hasil seni dan sebagainya. Nah, bagi dia katakan 15.000 tahun yang lalu ditemukan sebuah tulang paha yang mengalami penyembuhan. Itu berarti ada dukungan dari orang-orang sekitarnya, dukungan dari masyarakatnya, dukungan dari kelompoknya, dan itulah yang menjadikan kita sebagai manusia yang beradab.
bukan pada kecanggihan kita, namun bagaimana kita berada bagi yang lain. Bahwa tulang yang sembuh itu menunjukkan manusia hidup dalam sebuah peradaban, hidup dalam sebuah kebersamaan. Dan bagi kita orang Kristen, kita melihatnya sebagai pengejawantahan dari kalimat Nahum. Tuhan itu baik, Dia tempat perlindungan bagi kita yang merasakan kesulitan. Sudahkah kita menjadikan diri kita sebagai Alkitab yang terbuka, dengan menyediakan diri kita sebagai tempat berlindung, minimal berkeluh kesah bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan dan kesusahan. Mari kita berdoa secara pribadi, nanti akan saya tutup dalam doa bersama. Silahkan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami terus merefleksikan kondisi kami di tengah-tengah COVID-19. Apa artinya hal-hal yang kami miliki, dan apa artinya hal-hal yang saat ini tidak kami miliki. Namun kami percaya Engkau terus memanggil kami untuk mengada bagi yang lain, bersahabat dengan yang lain, menjadikan skoci kami bukan saja milik kami, namun juga milik bersama dalam sebuah persahabatan dan sapaan yang hangat. Jadikanlah kami ya Tuhan, penolong bagi yang lain, mengulurkan tangan kami. Betapapun mungkin kami juga sedang merasa kesulitan, namun biarlah kami berbagi beban bersama dengan sahabat-sahabat kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Demikian refleksi kita. Selamat berbagi, selamat membagi. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.